Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, Waalaikumsalam. ya, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi bab 2, yaitu tentang gerak melengkung. Nah, berkaitan dengan gerak melengkung ini nanti akan kita bahas dua macam gerak melengkung ya. Yang pertama gerak parabola, terus nanti yang kedua adalah gerak melingkar ya. Jadi ada dua macam ya gerak melengkung yang akan kita bahas. Langsung aja saya share screen. Udah nampak di monitor ya? Sudah, Pak. Berapa? Ya, cukup banyak juga, 32 halaman ya. Oke, langsung aja. Ya, jadi yang pertama tentang ini ya, apa? Gerak parabola ya. Tentang gerak parabola. Jadi apa itu gerak parabola ya? Jadi seperti yang sudah saya bahas di sebelum-sebelumnya ya, bahwa nama gerak itu diambil dari apa? Diambil dari nama atau dari bentuk apa? Lintasannya kan ya. Gitu kan? Kemarin kan misalkan gerak lurus. Kenapa kok disebut gerak lurus ya? Karena lintasannya lurus. Nah, begitu pula ini. Kenapa disebut gerak parabola? Karena lintasannya itu berupa parabola begitu ya. Nah, itu ya. Jadi itu ya gerak parabola. Nah, ada juga yang memberi nama dengan nama projectile motion atau gerak peluru. Ya. Jadi ada juga pemberian nama lain, gerak peluru. Kenapa kok disebut gerak peluru? Ya, memang awal mulanya gerak ini digunakan untuk tujuan perang ya. Peluru kan perang berarti kan ya. Jadi berkaitan dengan lintasan peluru yang akan ditembakkan. Nah, ternyata gerak seperti itu tidak hanya berlaku untuk peluru ya secara umum ya, tapi juga berlaku untuk gerak apa saja. Pokoknya gerak apa saja, baik gerak oleh benda mati atau benda hidup ya, termasuk manusia ya, manusia, hewan. Kalau bergerak seperti itu ya nanti namanya gerak parabola ya. Jadi enggak maksud saya, jadi enggak hanya berlaku untuk peluru saja. Ya pokoknya intinya itu adalah gerak karena pengaruh gravitasi bumi ya, tapi yang dua dimensi, artinya yang tidak lurus gitu ya. Nah ini ya. Jadi prinsipnya itu ini kan. Jadi gerak parabola ini adalah gerak dua dimensi. Ya, jadi tidak lagi gerak lurus karena ada X, ada Y ya. X itu yang mendatar, Y yang vertikal ya. Jadi nanti kita melihatnya itu horizontal sama vertikal ya. Gitu kan. Nah, kan tadi seperti tadi sudah saya katakan bahwa gerak ini dipengaruhi gravitasi ya. Jadi penyebab terjadinya gerak parabola ya itu adalah karena pengaruh gravitasi bumi. Dalam hal ini ya, gravitasi bumi kan arahnya ke bawah. Jadi nanti arah gravitasinya itu ke sumbu Y negatif. Nah, ini kan. Seperti ini ya, disebutkan ini ya. Warna merah ini kan percepatan gravitasi. Warna merah ini ya. Yang gerakannya itu nanti seperti ini ya. Jadi nanti ada arah X, arah Y begitu ya. Jadi nanti kecepatannya nanti kita uraikan dalam arah X sama arah Y gitu ya. Ya. Nah, yang perlu kita pahami di gerak parabola itu ini. Jadi yang arah X ya, atau nanti saya sebut saja komponen X ya. Pada komponen X itu konstan. Apa yang konstan? Kecepatannya ya. Jadi dalam arah X itu kecepatannya konstan. Itu ya. Kalau dalam arah Y kecepatannya berubah. Berubahnya secara beraturan. Karena apa? Karena gravitasi bumi ya. Gravitasi bumi itu kan percepatannya tetap, yaitu berapa? 9,8 ya. Kalau di soal ini bukan 9,8 tapi 10 ya. Dibulatkan itu. Jadi kecepatan gravitasinya bumi 10 meter per sekon kuadrat arahnya ke bawah. Memang bisa kan dikurangi G ya, minus G ini kan. Minus G artinya
gravitasi arahnya ke bawah. Jadi seperti yang sudah kita bahas minggu lalu ya, pada gerak lurus ya. Jadi pada gerak lurus kalau kecepatannya konstan disebut apa kemarin? Pada gerak lurus ya, yang kecepatannya konstan disebut apa? Kemarin kan ada 3 macam gerak lurus ya. GLB, Pak. GLB, Pak. Kalau yang percepatannya konstan? GLBB. Nah, GLBB. Oke, sudah dijawab ya. Jadi nanti pada gerak parabola nanti komponen X-nya melakukan GLB, gerak lurus beraturan, sementara komponen Y-nya melakukan GLBB, gerak lurus berubah beraturan ya. Artinya kecepatannya berubah, tapi berubahnya beraturan ya. Jadi mula-mula kan dia naik. Ketika dia naik, kecepatannya berkurang ya. Artinya berkurang sampai akhirnya 0 kan begitu. Setelah 0, apa kecepatannya ke bawah ya, artinya negatif ya. Ini tambah cepat. Nah, begitu ya, intinya begitu sih ya. Jadi itu ya. Jadi seperti itu gerak parabola. Secara keseluruhan kecepatan itu adalah penjumlahan ya dari komponen X sama komponen Y ini kan ya. Yang jadi V sama dengan VXI, VYJ gitu kan. Itu ya. Kalau ditanyakan nilainya ya seperti yang saya sudah jelaskan di bab 1 kemarin ya. Nilainya berarti kan Pitagorasnya ini ya. Ini kan. Berapa besar kecepatannya ya nanti kalian hitung pakai rumus Pitagoras itu ya. Kalau tanya arahnya karena 2 dimensi kita gunakan tangan ya, tangan -1 atau arkes tangan. Ya, kalau 2 dimensi kita gunakan satu sudut yaitu theta. Ya, menggunakan tan -1 atau arkes tangan. Kalau 3 dimensi bagaimana? Kalau misalkan vektornya 3 dimensi itu cara nyari arah itu gimana? Masih ingat? Ya, masih ingat nggak? Kalau 3 dimensi. Ini kan kebetulan untuk kasus parabola ini kan 2 dimensi ya. Jadi kalau tanya arah ya cukup satu sudut theta. Tapi kalau 3 dimensi ya nggak bisa menggunakan satu sudut, harus menggunakan apa? Masih ingat? Aturan kosinus, Pak. Sudutnya ada berapa? 3, Pak. Ada 3 apa aja? Cos, alfa, beta, sama gamma. Ya benar, alfa, beta, gamma ya. Nyarinya nanti pakai apa? Pakai cos -1 atau arkes cos ya. Kalau ini kan 2 dimensi, jadi pakai arkes tangan. Oke ya, lanjut. Karena ini materinya banyak ini ya. Saya cepet-cepetan aja ya. Nah ini kita tinjau posisi dulu ya. Nah ini kan, rumus posisinya kan ini ya. Ini, posisi berarti kan X. GLB kan ini ya, GLB kan apa? V kali T gitu ya. Ya, V kali, jadi posisi awal ditambah kecepatan kali waktu ya, itu GLB. Kecepatannya kan V0 kosinus karena sumbu X ya. Sumbu X menggunakan kosinus kan gitu ya. Nah, kalau Y kan GLBB. Kalau GLBB kan berarti apa? Posisi awal terus apa? V0T tambah setengah T kuadrat kan itu ya. GLBB kan itu ya. Sehingga nanti ini Y0 karena Y pakai sinus ya. Sinus alfa T itu apa? Terus jangan lupa A-nya negatif ya. Kasih berapa? Minus setengah GT kuadrat. Nah itu adalah itunya apa itu? Posisi. Nah ini ada contoh soal ya. Contoh soal 1. Sebuah bola dilemparkan dengan sudut 37 derajat terhadap arah datar dengan kecepatan V0. Bola bersarang di talang sebuah rumah yang berada pada jarak 20 meter dari kedudukan awal bola, gitu ya. Bila tinggi talang adalah 5 meter di atas tanah, berapa kecepatan awal? Jadi ceritanya ini kita lempar, berarti kan kita beri kecepatan awal ya. Itu yang ditanyakan ya. Terus sudut pelemparannya terhadap horizontal itu adalah berapa? 37 derajat. Terus apa yang terjadi? Nanti bolanya itu nyampe pada ketinggian berapa itu? 5 meter ya. Ketinggian 5 meter pada jarak 20 meter ya dari tempat pelemparan. Terus pertanyaannya, tadi ya, kecepatan awalnya berapa? Oh, nggak ada ininya ya. Nggak ada apa ini. Nggak ada solusinya ya, nggak ada penyelesaiannya. Oke, coba saya jawab ya. 37 derajat itu dinyatakan dengan apa? Dengan lambang apa ini? Coba tadi ya, coba gerak parabola tila. Ini loh. Ini lihat lambang-lambangnya ya. Ada lambang apa ini? V0 ya. V0 itu kecepatan awal ya. Diuraikan menjadi apa? V0X sama V0Y ya.
Setelah ada apa lagi? Ini alfa ini ya. Alfa itu apa? Alfa itu sudut elevasi atau sudut pelemparan atau sudut apa ya? Sudut penembakan, sudut kalau bola sudut tendangan gitu ya. Itu alfa diukur dari horizontal. Apa lagi di sini? Udah gitu aja ya. Nah, V ini kecepatan setiap saat ya. Diuraikan dalam apa? Vx Vy. Kalau V0 kan kecepatan awal ya. Kalau V itu kecepatan setiap saat. Nah, sekarang dari ini ya, sekarang kembali ke soal tadi ya. Berarti kalau itu 37 itu apa? 37 derajat itu. Alfa. Alfa. Alfanya, Pak. Oke. Terus kalau 20 meter itu apa? A. A. Gimana? Yang jelas. Tadi ada benar tadi, ada yang benar apa? A, Pak. X, benar ya? X, Jawabannya ya. X. 20 meter itu X. Kenapa kok X kan jarak ya? Jarak maksudnya itu jarak horizontal ya. Jarak horizontal maksudnya itu. Meskipun itu nggak lengkap soalnya ya, tapi kalian harus memahami bahwa 20 meter itu X-nya jarak horizontal. Kalau 5 meter? D-nya, Pak. Hah? Y ya. Lebih tepatnya Y lah. Nah. Atau mungkin ada yang bilang H. Ya bolehlah mau pakai ya. Tadi ada yang bilang pakai A juga boleh lah. Tapi kalau menurut saya kita ikuti yang rumus di soal tadi ya, tadi loh, di rumus di teorinya tadi loh kan, gini ya rumus di teorinya ya, ini kan. Di sini X, di sini apa ini? Y ya, oke lah. Jadi ikuti aja. Kalian boleh pakai lambang yang macam-macam sih, tapi lebih baik kita ikuti di ininya ya, di yang ditulis di apa ini? Di PowerPoint ini ya. Ya benar. Jadi gini. 20 meter itu X-nya. 5 meter itu apa? Y-nya gitu ya. 37 adalah alfanya. Apa ditanyakan? P0 gitu ya. Jadi kalau mau menyelesaikan soal ini, ya kita kembalikan ke ini ya. Kalian kembalikan ke ini ya. Dari sini nanti kan ke sini kan, posisi kan. Ini kan ada X, ini ada Y ya. Ini. Jadi X ini adalah 20 meter. Coba saya mau tanya ya, kursor saya kelihatan nggak? Kursor saya di monitor ya. Kelihatan, Pak. Ya oke. Kelihatan, Pak. Berarti ini X-nya itu tadi berapa ini? 20 meter ya. Y-nya ini adalah berapa? 5 meter. Sekarang pertanyaan saya, X0-nya berapa? 0, Pak. 0 ya. Anggap aja 0 gitu ya. Pokoknya kalau nggak ada penjelasan, anggap aja X0-nya 0 ya. Oke. Y0-nya? 0 juga. 0 juga. 0. Oke. Hal Nah, juga, Pak. P0X? P0X bagaimana? P cos theta. Ya ini, pakai ini kan. P0 cos alfa. Tadi alfanya berapa ini? 37. 37 gitu ya. Ya. Gitu kan? Ya, jadi nanti V0-nya kan bisa kita cari ya. Oke ya. Kemudian kalau yang ini juga gitu ya. P0Y-nya tadi apa tadi? P0Y tadi. P0Y adalah P0 sin alfa. Alfanya kan 37 ya. Nah, T ya. Terus habis itu apa itu? Ini minus ya. Minus kenapa? Karena gravitasi ini loh. Atau pakai yang ini lah. Pakai yang bawah ini loh. Ini kan kalian sudah jawab tadi, ininya 0, ini ditanyakan ya. Ini 37 derajat, ini G-nya anggap aja 10 gitu ya. G-nya 10 sekarang. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Kalau pertanyaannya itu apa? Ditanyakan P0. Nah ini, gimana? Kalian menyelesaikannya gimana nih? Kalau rumusnya seperti ini ya. Gimana? Ada yang punya ide? Sebutkan ini deh, sebutkan nama sama departemennya ya. Jadi Izin menjawab, Pak. Delita ya. Delita dari maaf ya, Delila. Nah, Departemen Matematika. dari Nah, itu matematika, nanti oke. dimasukin X-nya berapa, Y-nya berapa, nanti kalau udah ketemu dieliminasi. Apa yang dieliminasi, Delila? Kan nanti ada T-nya, T. Lah ya apa? Ya dieliminasi apa? T-nya. Ya benar, jawabanmu benar. Cuma saya perlu saya konkretkan dulu. Jawabanmu udah benar. Ada yang dieliminasi, benar. Apa yang dieliminasi? T. T kan gitu kan. T-nya kan nggak dibutuhkan kan ya? Iya. Maksudnya bukannya nggak dibutuhkan sih. Nggak ditanyakan kan gitu ya. Iya. Jadi ditanyakan apa? P0. P0 gitu ya. Ya benar. Jadi nanti T-nya bisa kalian eliminasi atau kalau mau gampang itu pakai substitusi aja deh. Ya. Jadi dari persamaan ini loh. Eliminasi juga boleh ya. Boleh. Tapi kalau menurut saya lebih gampang kalau pakai substitusi. Kenapa? Karena yang pertama kan T-nya T pangkat 1 ya, karena GLB ya. Tapi yang di kedua itu kan T-nya pangkat 2 kuadrat gitu kan ya. Agak susah kalau eliminasi ya.
Kalau menurut saya lebih gampang substitusi ya, boleh lah. Substitusi aja. Jadi pertama kalian substitusi T ya, T dari persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 2 itu Y gitu ya. Ya nanti dari situ kan V0-nya nanti bisa dicari gitu ya. Nah, itu ya. Jadi prinsip pekerjaannya adalah substitusi T ya. Dari persamaan 1 yaitu persamaan X ke persamaan 2 yaitu persamaan Y. Nanti V0-nya bisa dicari. Gitu ya. Tapi nggak saya kerjakan ya, saya cuma ngasih tahu caranya aja. Nanti kalian cobalah ini ya. Ada yang masuk lagi ya, oke. Oke, lanjut aja ya biar waktunya nggak habis ya. Lanjut ke contoh soal 2. Sebuah pesawat berada pada ketinggian 110 meter dari atas tanah ya. Dan menukik dengan kecepatan V0 4i minus 3j meter per sekon. Pada ketinggian tersebut pesawat menjatuhkan sebuah bingkisan. Mungkin pesawat apa bingkisan ini? Pesawat ini ya mungkin ya. Untuk apa? Bukan evakuasi sih, bantuan ya mungkin ya. Atau apa mungkin. Sketsalah gerak jatuhnya bingkisan sampai ke tanah. Hitunglah waktu yang diperlukan bingkisan untuk mencapai tanah. Jadi yang pertama kalian diminta membuat gambar lintasan ini sepertinya ya. Sketsa berarti diminta gambar bentuk lintasannya. Kalau yang kedua tanya waktu ya. Waktu sampai tanah ini. Terus yang ketiga C itu tentukan besar dan arah kecepatan ya. Jadi saat sampai di tanah itu kecepatannya berapa ya. Jadi kecepatan bingkisan menumbuk tanah itu berapa? Maksudnya itu besar dan arah karena kecepatan kan vektor ya. Kemudian yang keempat hitunglah jarak horizontal yang ditempuh ya jarak horizontal berarti apa? Kalau jarak horizontal itu. Berarti tanya apa itu? Jarak horizontal berarti tanya apa? X-nya, Pak. X-nya. Pokoknya horizontal itu berarti X gitu ya. X-nya berapa? Kalau jarak vertikal berarti kan Y-nya gitu ya. Oke. Kira-kira bentuk lintasannya apa ini kalau seperti ini? Jawabannya apa? Bentuk lintasan. Ya. Jadi ini pesawatnya pada ketinggian 110 ya. Menukik ya. Menukik ke bawah ini. Menukik bentuknya ke bawah ya. Dengan kecepatan ya 4i minus 3j. Berarti kalau gitu 4 berarti apa ini? 4 berarti ke kanan ya. 4 itu berarti ke kanan, 4 meter per detik. Minus 3 berarti kan ke bawah ini. Jadi kecepatannya pesawat tuh ke kanan 4 meter per sekon terus ke bawah, menukik soalnya ya. Dan kecepatan minus 3 meter per sekon. Nah ini pertanyaan saya, kira-kira nanti bentuk lintasan dari bingkisan itu ketika dijatuhkan itu berbentuk apa? Kira-kira bentuk apa ini? Ada yang tahu? Segitiga, Pak. Segitiga? Bukan, ya, Pak? Gimana? Gimana segitiga? Enggak, gini aja deh, biar kalian nggak bingung. Gini aja deh, saya buat simpel aja deh gini. Kita lagi bahas apa ini? Parabola. Nah, ya, parabola kan? Nanti, ya parabola dong. Ya, jadi gitu aja deh, buat gampang-gampangan aja. Karena kita lagi bahas gerak parabola, pasti ini lintasannya berupa parabola gitu loh. Ya, cuma parabolanya bukan parabola utuh ya. Jadi gini loh, gini biar kalian paham ya. Ini aja deh, saya kembali ke soal tadi ya. Nah ini loh, ini kan parabola utuh ini ya. Dari dia dilempar dari tanah ya. Dilempar dari tanah, terus habis itu naik, habis itu sampai ke tanah ya. Ini saya sebut parabola utuh. Kenapa? Karena dari tanah ya kembali ke tanah. Tapi kadang-kala kan terjadi kita melempar tidak dari tanah ya kadang-kala ya. Katakanlah misalnya kita melemparnya dari atas gedung. Ya, jadi kalau dari atas gedung berarti kan tidak mulai dari sini, tapi mulai dari katakanlah dari sini ya ini kan. Katakanlah dari sini. Nanti gini nanti. Nah ini nanti naik, habis itu nanti ke bawah ya. Itu kalau kita melemparnya dari atas gedung, gitu ya. Jadi nggak parabola utuh, tapi mulai dari sini terus ke bawah. Nah untuk yang kasus pesawat tadi. Pesawatnya kan posisinya kan turun, jadi mulai dari sini nih, nah, mulai dari kayak gini lah. Jadi nanti lintasannya mulai dari sini sampai ke sini nanti, nah gitu loh. Ya, kenapa? Karena posisi pesawat itu di atas memang ya, tapi dia akan menukik ke bawah. Jadi nanti lintasannya gini nanti, nah gini ya.
Tapi kalau misalkan pesawatnya posisinya menanjak ya, berarti nanti lintasannya gini nanti kalau menanjak. Nah, gini nanti menanjak itu gini nanti. Ya karena menukik berarti dari sini sampai ke sini gitu ya. Jadi istilahnya parabola tapi parabola nggak utuh gitu ya, sebagian ya. Jadi lintasannya nanti kayak gini lah, sebagian parabola. Itu jawabannya ya. Ya, tuh jawaban. Nah, kemudian kalau tanya yang B, hitunglah waktu yang diperlukan untuk sampai tanah. Nah, gini. Ini kata kuncinya apa ini di sini? Ditanyakan kan waktu ya. Ada kata kunci yang perlu kalian ketahui. Apa kata kuncinya di sini di soal B ini? Dan itu yang penting itu nanti ya. Apa kata kuncinya itu? Capai tanah ya, Pak? Ya itu, benar. Mencapai tanah. Ya, apa artinya mencapai tanah itu? Benar itu kata kuncinya. Waktu keseluruhan, Pak. Hah? Waktu secara keseluruhan. Waktu secara keseluruhan, gini loh. Coba ya, saya kembali ke sini ya. Di sini tanahnya itu yang mana nih? Tanah kan ini sih, sumbu X ini ya. Ya, sumbu X ini kan tanahnya ya. Pertanyaan saya, koordinat dari tanah itu apa? Y sama dengan 0. Ya, itu jawabannya. Benar sekali. Itu jawabannya. Koordinat tanah itu adalah Y-nya sama dengan 0 kan itu ya. X-nya kan bisa berapapun kan ya. X itu kan posisi di tanah, tapi yang jelas tanah itu apa? Y-nya 0, artinya ketiganya 0 ya. Nah itu. Jadi jawabannya itu. Jadi kalau di sini dikatakan apa itu? Waktu yang diperlukan bingkisan untuk mencapai tanah, berarti kalian set apa? Y-nya 0. Y-nya 0, masukkan ke ini. Nah, kebersamaan ini kan, ini loh. Ini kan, Y sama dengan ini kan ya. Ini loh. Berarti ini 0 ini ya. Ini 0. Gitu kan? Ya. Y0-nya berarti apa? Ketinggian awal. Ketinggian awal, berapa ketinggian awalnya? 110 meter. 110. Ya ini kan 110 meter ini ya. Ini 110 meter ini. Ini kan. Oke ya. Ini. Jadi itu ya. Dan awalnya 110. Jadi Y-nya 0. Y0 110 ya. Terus V0Y. V0Y berapa tadi? V0Y. Ayo, V0Y berapa? Coba lihat. -3. Ya benar. Itu jawabannya ya. -3. Ini loh. Kan P. Ini ya benar. -3. Kalau 4 itu apa? P0X ya. 4 itu P0X. -3 itu P0Y. Nah itu yang perlu kalian tahu. Ya. Jadi -3. Benar sekali. P0Y -3. Terus setengah. Ini apa? Minus G ini ya. Anggap aja G-nya 10 lah gitu ya. Biar gampang ya. Terus T kuadrat. Nah itu. Jadi nanti kalian cari T-nya. Ya. Jadi ini 0. Ini 110. Ini -3, ya. Ini minus 10 ya ini ya. AY kan minus 10 ya. Terus lalu apa? T kuadrat. Kalian cari T-nya. Berarti gimana cara nyari T-nya itu? Pakai cara apa itu? Atau saya tanya dulu, persamaan apa sih ini? Ini loh, persamaan apa sih ini? Kuadrat, Pak. Ya, persamaan kuadrat. Gimana kalau menyelesaikan persamaan kuadrat itu? Difaktorkan atau pakai rumus ABC? Ya bisa difaktorkan atau pakai rumus ABC. Jadi gini aja, coba faktorkan ya. Kalau nggak bisa ya pakai rumus ABC kan itu ya. Nah itu caranya gitu ya. Oke, udah ketemu ya. T udah kejawab ya. Kemudian kalau yang C, tentukan besar dan arah kecepatan saat bingkisan tiba di tanah. Lah itu, tadi tanya apa ini? Tanya V kan ya. V apa? Ya V keseluruhan kan, besar dan arah kan. Jadi sebetulnya itu tanya ini tuh. Tanya ini kan sebetulnya ya. Tanya ini kan, V sama dengan apa? VXI plus VYJ. Terus dia tanya besar dan arah. Ini besarnya kan ini ya. Yang ini besarnya, yang ini apa? Arahnya. Ya, kalau nyari besar gunakan Pitagoras, kalau nyari arah gunakan ini kan, arkes tangan ini kan ya. Cuma yang jadi masalah kalian harus cari dulu VX-nya berapa, V-nya berapa kan itu ya. VX-nya gampang aja. VX-nya kan sama dengan ini. VX sama dengan V0X. Berapa V0X? 4. Kan udah kejawab tadi ya. Jadi VX sama dengan V0X sama dengan 4. Udah kejawab. VY-nya bagaimana? V-nya gunakan rumus ini kan. VY, V0Y minus GT. Tadi V0-nya berapa? 3, Pak. 3. Hati-hati. Kalian jawab 3. Hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Yang benar apa? Negatif 3. Minus 3. Jangan lupa negatif 3. Kalau kalian jawab 3, berarti kan posisinya naik.
Padahal pesawatnya kan menukik ke bawah ya. Nah, itu makanya hati-hati itu. Biasanya sering salah di situ itu. Jadi V0-nya bukan negatif, bukan 3 tapi apa? Negatif 3 itu. Jangan lupa negatifnya karena ke bawah ya. Terus dikurangi G-nya anggap aja 10 ya. T-nya dari jawaban tadi. Dari jawaban pertanyaan apa tadi? Pertanyaan sebelumnya ya. Waktu untuk sampai ke tanah tadi lah itu. Nanti kan tahu ya. Jadi Vx-nya tahu, V-nya tahu. Nanti nilai besarnya kalian itu pakai Pitagoras, arahnya pakai ini kan, arkes tangan. Udah kejawab ya. Siapa lagi ini ya? Hitunglah jarak horizontal yang ditempuh bingkisan. Apa jarak horizontal tadi? Tanya apa berarti jarak horizontal tadi? Tadi ada yang jawab tadi? Jawaban tadi benar tadi siapa tadi? X, Pak. X-nya. Berarti ya tinggal masukkan ke ini kan ya. X sama dengan X0-nya kan 0 ya. X berapa? Ditanyakan. X0-nya 0. Tadi V0X-nya berapa? 4 tadi ya. 4 T-nya tadi kan udah tahu. Tahu dari jawaban apa? Jawaban pertanyaan B tadi ya. Ya, gitu kan. 4 kalikan T. T-nya dari jawaban pertanyaan keberapa tadi? Pertanyaan ini ya. Pertanyaan B tadi ya. Nanti udah. Udah, jawab ya. Oke, itu sudah. Apalagi nih? Oh, soal lagi ya. Soal 3. Soal 4 ya. Oke, lanjut lagi ya. Soal yang ketiga ya. Seorang penembak ingin menembakkan sasarannya setinggi 30 meter di atas permukaan tanah. Oke. Ya, jarak horizontal sasaran itu dari tempatnya berdiri sejauh 48 meter gitu ya. Perlu ditembakkan dengan sudut elevasi 37 derajat terhadap permukaan tanah. Oke ya. Bila kecepatan awal peluru ditembakkan adalah 60 meter per sekon, apakah peluru itu mengenai sasaran? Maksudnya itu kena apa enggak gitu ya. Ya kita lihat aja. 48 ini apa? X-nya, Pak. X-nya. X, Pak. Oke. 8X-nya 37 derajat. Alpha. Alfanya. 60 meter per sekon. V0. V0. P0. Terus diminta apa ini? Y-nya 30 meter ya. Ya, 30 meter itu kan Y-nya itu ya. Nah, nanti kalian cek apakah benar nanti Y-nya 30 meter gitu loh. Jadi caranya gini. Untuk tahu Y-nya berapa ya, caranya gini. Untuk tahu Y-nya berapa ya, masukkan ke rumus Y. Mana rumus Y tadi ya? Coba lihat tadi. Rumus Y kan ini ya, ini kan. Y sama dengan Y0 gitu ya. Y0-nya berapa dari soal? 0, Pak. 0 kan dia. Ya, gitu kan. V0-nya kan tahu tadi ya. V0-nya berapa tadi? Tadi V0-nya berapa tadi? 60, Pak. 60. Alfanya berapa? 37. 37 ya. Terus tinggal cari T-nya kan. T-nya kan harus kita cari ya. Terus dikurangi setengah. Anggap aja G-nya berapa? 10 gitu ya. Terus T kuadrat. Berarti kan kita harus nyari T-nya dulu ya. Ya. T-nya kita cari dari ini. Dari yang persamaan X ya. X-nya berapa dari soal tadi? 48, Pak. Ya, 48 ya. X0-nya 0. 0. V0 tadi berapa? 60. Berapa? 60. 60. Alfanya? 27. Nah, nanti T-nya bisa kita cari kan ya. Jadi nanti dari itu kita nanti bisa cari T-nya. T-nya berarti apa? Berarti X ini dibagi dengan ini kan. V0 cos alfa ya. Nanti T-nya tahu kan ya. Nah, setelah T-nya tahu, masukkan ke persamaan yang kedua. Masukkan ke sini nanti ya. Nanti kan kalian bisa ngitung Y-nya kan itu ya. Y0-nya tahu ya. V0 tahu, alfa tahu, T dari jawaban tadi ya. Setengah GT kuadrat. Nah, itu. Nanti kan tahu Y-nya. Nanti kalian lihat apakah benar Y-nya itu berapa tadi soalnya. Apakah benar Y-nya 30 meter gitu loh. Ngerti maksud saya ya. Kalau Y-nya 30 meter berarti jawabannya apa? Ya benar kena sasaran ya. Tapi kalau Y-nya selain jawaban 30 meter ya berarti nggak kena sasaran ya. Ngerti maksud saya ya? Ya, jadi kalau Y-nya dari jawaban tadi ternyata jawabannya Y-nya 30 meter, berarti kesimpulannya mengenai sasarannya. Tapi kalau Y-nya jawabannya lain, apakah di atas 30 meter ataukah di bawah 30 meter, berarti jawabannya tidak mengenai sasaran, tidak kena gitu loh maksudnya ya. Oke itu ya, udah beres ya. Lanjut. Kalau ini ada penyelesaiannya ya. Oh ya ada ya. Oke. Sekarang ini soal yang lainnya ya. Seorang pemain sepak bola menendang bola dari titik A ke pemain lain di titik B gitu ya.
apa itu yang selanjutnya ya, ketika bola tepat melintas di atas pemain B, kecepatannya P8I plus 5J, pemain B mula-mula diam, dan ketika bola tepat mengejar kepalanya, pemain mulai berlari mengejar bola searah dengan gerak bola. Jika diketahui tinggi pemain ada 180 meter, maka tentukan, ya, jadi di sini yang diketahui, ketika apa saja ini, V ya. Ya, jadi V ini ketika apa? Ketika berada di atas ya, kepala pemain B ini ya. Pemain di B mula-mula diam, dan ketika bola A, baru dia berlari ya. Tingginya berapa pemain B ini? 180 cm ya. Oke. Diminta apa? Ditanyakan apa? Kecepatan awal. Posisi bola ketika mengenai kepala pemain B ya. Jadi posisi bola berarti, kalau posisi berarti tanya apa itu kalau posisi ini? Posisi berarti tanya apa ini? Kalau yang akan tanya kecepatan awal ya, berarti P0. Kalau yang B ini tanya apa ini? X bukan, Pak. Ya, X sama Y ya. Meskipun Y-nya tahu, Y-nya kan ini kan 180 cm ini ya. Ya, jangan lupa Y-nya kan. X-nya Iya, Pak. benar. X-nya berapa harus kita cari kan. Kalau Y-nya ya ini. Berapa ini? 180 cm itu ya. Jadi apa tinggi kepala pemain B ini. Kemudian berikutnya apa? Percepatan pemain B agar bola tepat mengenai kepala. Jadi kan dia berlari tadi ya, mengejar kan itu ya. Anggap aja dia melakukan gerak GLBB, anggap aja gitu ya. Jadi nanti berapa itu percepatannya agar nyampe di kepalanya itu ya. Tapi ini ada penjelasannya ini. Nah, kayak gini loh. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Ini loh, ini pemain A ini ya, penendang bola ini. Ini pemain B ya, yang ngejar mungkin apa ini? Temannya mungkin ya. Teman satu timnya ini ya. Nah, ini kan. Nah, ketika sampai di atas kepala ini kan 8I plus 5 ya. 5J ini maksudnya nih ya. Kurang J-nya ini ya. Bentar. Oh, enggak bisa ya. Udah biarin aja deh. 5J ya. Lalu dia berlari ke sana ini ya. Dia supaya sampai kena kepalanya. Nah, itu. Nah, kemudian pertanyaannya tadi apa? Pertanyaan yang pertama tadi. Kecepatan awal ya. Oh, kecepatan awalnya berapa gitu ya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi di sini untuk nyari kecepatan awal digunakan rumus X ya. X sama dengan X0 ditambah V kali T kan gitu ya. Ini kan GLB ya. X sama dengan X0 ditambah V kali T gitu ya. Gitu kan. Lah X-nya itu berapa? 4 ya. 4 X-nya 4 ya. Benar 4 itu ya. Benar 4 itu ya. Dari mana 4 itu ya? Benar itu 4 ya. Itu Pak berada di depan, Iya, berada di depannya itu. Iya, benar ya. Oh ya, ketutup tadi di tempat saya. Oke ya, benar. Ya, oke. Ya, benar 4 ya berarti ya. Oke. Oke, benar 4. Ya, 4 ya. Berarti X-nya kan 4 ya. X0-nya kan 0 itu ya. Nanti V-nya dari mana? Dari ini kan. Kita 8I5J kan ya. 8 itu V0X, 5 itu adalah V0Y gitu ya. Ya, 8 TAB. Jika nanti T-nya bisa kita hitung, berarti kalau T-nya berapa? 0,5 sekon kan gitu ya. 0,5. Nah, nanti dari situ ya kita bisa hitung kecepatan awalnya, yaitu gini kan, kita tahu bahwa apa itu untuk kalau Vx-nya kan gampang, Vx-nya itu kan GLB, jadi kecepatannya ya 8 kan gitu ya. Kan GLB, kecepatannya kan sama semua kan ya. Pasti 8 lah kecepatan. Sehingga sekarang yang jadi masalah kan Vy-nya gitu ya. Vy-nya bisa kita hitung dari GLBB ya. Jadi Vy sama dengan V0Y dikurangi GT. Ya, tadi sampai situ kan nanti apa? 5 tadi ya, kecepatannya 5 ya. Vy-nya 5 ya, Vy-nya 5. Ya ini kan Vy 5, V0Y dikurangi apa? 10 dikurangi 10 kali tadi berapa tadi jawabannya 0,5 sekon tadi ya. Tadi kan dari hasil pertama tadi 0,5 sekon masing-masing. Sehingga nanti dari sini nanti kita apa?
Kalau gitu berarti apa? V0Y-nya 10. Nah, ini kan sudah tahu kan. Jadi V0Y-nya 10, sementara V0X-nya 8 ya. Jadi kalau ditanyakan kecepatan awalnya ya kita itu pakai Pitagoras ya. Karena V0X-nya 8, V0Y-nya 10. Jadi nanti ini ya 8 kuadrat tambah 10 kuadrat. Nanti jawabannya berapa? Akar 164 ya. Akar 164 berapa? 12 gitu ya. Ya sekitar itulah, sekitar 12,8 ya, itu V0-nya. Udah, pertanyaan A udah kejawab. Sekarang pertanyaan B, tanya apa pertanyaan B? Posisi ya. Posisinya ini ya. Ini. Jadi kalau tanya posisi kan kita cari X-nya ya. Ya, kita cari X-nya kan. Kalau Y-nya kan udah tahu ya. Y-nya tadi berapa? 180 cm tadi ya. Kita cari X-nya dulu ya. X-nya kan pakai GLB ya. X0 plus V kali T. Yang jadi masalah kan kita nggak tahu T-nya ya. T-nya berapa itu kan. T-nya itu berapa ya. Nilainya kan tahu ya. Nah, T kita cari dari ini. Dari persamaan Y ya. Bahwa Y sama dengan Y0 V0T plus setengah GT kuadrat ya. Yang ya. Tadi Y-nya kan tinggi pemain, yaitu apa? 180 cm. Tinggi pemain kan 180 cm, berarti 1,8 ya. Ini 0, ya. V0Y-nya tadi sudah tahu kan 10 tadi ya dari jawaban pertama tadi ya. TAC terus 5. Kita cari waktunya dulu. Waktu dari ditendang sampai kena kepala tadi ya. Butuh waktu berapa lama dari ditendang sampai kena pemain kedua ini ya. Ini menggunakan rumus ABC ini ya. Jadi nanti yang dipilih itu yang jawaban, ada 2 jawaban kan ya. Jawaban pertama itu 0,2 sekon. Jawaban kedua itu 1,8 sekon. Kenapa kok yang dipilih 1,8 sekon? Kok tidak 0,2 sekon ya? Ya, itu alasannya kenapa ini ya. Kan ada 2 jawaban ini ya. 0,2 sekon atau 1,8 sekon ya. Ternyata dipilih yang 1,8 sekon. Alasannya itu ini loh. Kenapa kok begitu? Ya, alasannya adalah tadi waktunya berapa tadi? Tadi kan waktunya 0,5 sekon itu ya. Tadi loh. Jadi posisi ini loh. Dari ditendang sampai sini kan waktunya berapa? Ini loh. Waktunya kan ini ya, 0,5 sekon. Jadi ketika kena kepala lagi nggak mungkin lebih kecil dari 0,5 sekon gitu loh alasannya ya. Tadi ketika pemain ini melihat bola di atasnya itu kan sudah butuh waktu 0,5 sekon dari ditendang ya. Jadi nggak mungkin mundur dari 0,5 sekon ya. Jadi waktunya nggak mungkin kurang dari 0,5, masih di atasnya 0,5 sekon. Itu alasannya ya, kenapa kok 0,2 sekon ini kita buang. Karena 0,2 sekon itu adalah waktu sebelum apa tadi? Waktu sebelum pemain kedua tadi melihat bola di atasnya. Jadi yang jawaban yang mungkin yang masuk akal tuh yang ini ya. 1,8. Sehingga nanti 1,8 masukkan ke persamaan ini nanti ya. 1,8 sehingga nanti jawabannya ini ya. 14,4. Sehingga nanti posisi berarti kan tanya X sama Y ya. X-nya tahu 14,4 meter. Y-nya ya ini kan. Y-nya tadi berapa? 1,8 meter ya. Ya, tinggi orangnya tadi ya ini kan. Ini pakai vektor ini ya. RC maksudnya itu posisi ya. Posisi di C ya. Posisi pemain B di C yaitu apa? 14,4 itu X-nya. 1,8 C itu adalah Y-nya. Udah. Terus kemudian kalau pertanyaan yang C tanya percepatan dia berlari ya. Pemain B ini berlari ya. Berarti kan dia melakukan GLBB itu ya. Dia melakukan gerak GLBB karena berlari dia ya. Jadi kita lihat dulu berapa jauh dia berlari kan. Jadi apa? Jadi 14,4 kita kurangi 4 tadi ya. Kan jarak awalnya dia 4 ya. Ya, dia berlari di sampai posisi berapa? 14,4. Jadi dia berlarinya berapa jauh ya? 14,4 dikurangi 4 ya itu berapa? 10,4 gitu ya. 10,4 gitu ya. Terus kita hitung juga waktunya ya. Waktunya waktu ketika dia melihat bola di atasnya di berapa? 0,5 sekon ya. Terus ketika dia kepalanya menyundul bola 1,8 kan ya. Jadi selang waktunya berapa? 1,3 ya. Jadi waktu untuk berlari dia 1,3. Jadi itu ya. Jadi dia menempuh
larinya menempuh jarak 10,4 ya butuh waktu berapa? 1,3 sekon kan? Dia itu apa? GLBB itu ya. Jadi ini kan. Jadi X V0T setengah AT kuadrat gitu ya. Kita tanyakan A-nya ya. Nah ini kan 10,4. Ya kecepatan awalnya 0 ya. Anggap aja mulai dari diam ya. Sampai setengah AT kuadrat ya. T-nya berapa tadi? 1,3 ya. Sehingga nanti dari situ kita bisa hitung berapa A-nya ya. Yaitu ini kan. 2 kali 10,4 dibagi 1,3 kuadrat. Yaitu berapa? 12,3 meter per sekon gitu ya. Nah itu ya. Udah selesai ya gerak gerak parabola ya. Lanjut berikutnya ya, yaitu gerak melingkar. Jadi seperti gerak parabola ya, nama gerak diambil dari bentuk lintasan. Kenapa kok disebut gerak melingkar ya? Jawabannya karena lintasannya berupa lingkaran. Nah itu. Ya, kalau dalam sehari-hari itu contoh gerak melingkar itu apa? Contoh sehari-hari ya, seperti ini. Apa ini? Di gambar ini ya. Ini gambar apa ini? Mobil. Tahu maksudnya itu gambar apa ini? Gambar? Ada ya, Pak? Tikungan. Tikungan. Tikungan itu kan ya meskipun nggak semua tikungan melingkar ya. Ada juga tikungan yang bentuknya apa ya? Bentuknya langsung ini ya, langsung berupa ini ya, berupa perempatan gitu ya. Ya, jadi contoh yang paling gampang ini tikungan ya. Tikungannya bentuknya berapa ini? Melengkung lah, kayak lingkaran ini. Ini contohnya ya. Jadi contoh gerak melingkar itu. Selain gerak melingkar apa nanti? Nanti gerak melingkar ini ya kita gunakan juga untuk membahas gerak rotasi ya. Jadi nanti di bab 5 kan ada gerak rotasi, itu juga pembahasannya kadang juga menggunakan gerak melingkar. Cuma ada perbedaan sih antara gerak melingkar sama gerak rotasi ya. Nanti aja deh dijelaskan di bab 5 ya. Ya, tadi sudah saya singgung ya. Kenapa disebut gerak melingkar? Karena lintasannya berbentuk lingkaran ya. Benda bergerak melingkar dari A ke B. Jadi gini, nanti untuk gerak melingkar itu ada cara lain ya. Cara lain untuk menggambarkannya atau menyatakannya ya, yaitu apa? Menggunakan sudut gitu loh. Ya. Jadi kalau gerak lurus kemarin kan kita menggunakan X ya. Kita menggunakan X. Ya. Tadi gerak parabola kita menggunakan X dan Y ya, karena 2 dimensi ya. Lah untuk gerak melingkar ada tambahan lagi yaitu apa? Menggunakan sudut itu ya, theta ya. Karena melingkar kan ya. Theta melingkar kan berkaitan dengan sudut ini kan. Sudut ini kan apa sih namanya? Sudut busur lingkaran gini ya, kayak gini ya, busur lingkaran gitu ya. Ya. Sehingga nanti pada gerak melingkar nanti ada istilah itu sudut ya. Selain sudut nanti ada lagi namanya kecepatan sudut. Nah, itu ya. Terus ada lagi namanya apa? Percepatan sudut. Nah, begitu ya. Jadi pada bergerak melingkar nanti posisi bisa dinyatakan dengan sudut. Ya, kecepatan dinyatakan dengan kecepatan sudut. Percepatan dengan percepatan sudut gitu ya. Ya. Tapi yang perlu kalian ketahui kalau di fisika ya, sudut itu dinyatakan dengan satuan radian. Jadi bukan derajat ya, biasanya begitu ya. Sehingga kecepatan sudut satuannya radian per sekon ya. Kecepatan sudut satuannya apa? Radian per sekon kuadrat. Ya, jadi menggunakan satuan radian. Ini kalian tahu radian ya? Udah paham radian ya? 1 radian itu apa? Ada yang tahu barangkali? Kalau tahu sebutkan nama sama departemennya ya. Ada yang tahu 1 radian? 1 radian itu apa? Lupa. Izin menjawab, Pak. Ya, Rizky ya. Rizky dari departemen apa? Sistem informasi gimana? Sistem informasi gimana? Kalau nggak salah 1 radian itu 180 derajat ya, Pak? 1 radian 180 derajat. Itu lebih tepatnya bukan 1 radian, Rizky, tapi pi ya.
Oh, pi iya, Pak. radian ya. Iya, saya ralat ya, Rizky ya. Iya, Pak. Pi radian 180 derajat. Nah, tinggal kamu lengkapi aja, Rizky. Kalau pi radian 180 derajat, berarti kalau satu radian berapa? Tinggal kamu lengkapi aja, tinggal kamu gimana? Kan tadi Rizky udah memberikan ini. Kamu udah memberikan ini, Rizky, sudah memberikan istilahnya clue ya, 2 pi kata ya, Pak. kunci. Gimana? Coba perhatikan ya. Tadi Rizky sudah jawab ini kan. Pi radian 180 derajat ya. Kalau saya tanya ke kalian, kalau gitu satu radian berapa derajat? 180 derajat per pi. Ya benar. 80 per pi. Ya gitu kan. 180 derajat dibagi pi. Coba kalian hitung ya. 180 derajat dibagi pi. Katakanlah pi-nya 3,14. Coba kalian jawab. 180 derajat dibagi pi. Pi-nya kalian isi 3,14 lah. Jawabannya apa? 57 derajat, Ya, sekitar itulah. Sekitar 57-an ya. Ya itu. Jadi itu ya. Jadi satu radian itu kira-kira sekitar 57 derajat. Sekitar itu ya. Itu jawabannya ya. Iya, Pak. Sekitar itu ya. Kira-kira lah itu ya. Oke, lanjut ya. Ini masih tadi ya. Jadi kalau yang kita bahas di gerak lurus itu kan namanya kecepatan linier ya. Kalau di gerak melingkar nanti ada namanya kecepatan sudut ya. Gitu ya, yaitu apa? Kalau kecepatan linier itu kan apa? ds per dt ya, jarak tempuh dibagi waktu ya, atau kalau kecepatan itu bukan jarak tempuh sih. Panjang kok jarang. Perpindahan ya. Perpindahan dibagi waktu lah. Kalau gerak melingkar ya ini perubahan sudutnya dibagi waktu ya, jadi radian per sekon. Dan nanti ada kaitan antara ini, antara kecepatan linier ya, sama kecepatan sudut, yaitu ini ya, kecepatan linier sama dengan apa? Jari-jari lintasan dikalikan kecepatan sudut. Nah itu ya, hubungannya itu. Ya, jadi kecepatan linier sama dengan apa? Kecepatan sudut dikalikan jari-jari ini, jari-jari lingkarannya. Terus ada lagi, kalau diturunkan lagi terhadap waktu ya, jadi kalau kecepatan sudutnya nggak konstan, berubah, apakah itu tambah cepat atau tambah lambat, itu nanti muncul apa? Percepatan sudut ya. Jadi percepatan sudut timbul kalau apa? Kalau kecepatan sudutnya nggak tetap ya, tambah cepat atau tambah lambat. Nah itu nanti. Ini satuannya apa? Radian per detik kuadrat. Itu ya. Jadi ada apa? Omega kecepatan sudut, ada lagi alfa percepatan sudut gitu ya. Nah, untuk membedakannya itu ini loh, seperti ini ya. Apa ini? Membedakan kecepatan tangensial ya sama kecepatan anguler. Nah, kayak ini ya. Ini kan ceritanya mungkin ilustrasi yang gampang itu lihat aja jarum jam ya. Ya, lihat aja jarum jam. Ya, katakanlah ini jarum jam gitu ya. Kalau kalian lihat jarum jam itu kan ada titik yang terletak pada ujung yang jauh dari poros, ya poros putaran, dan ada titik yang dekat dengan poros putaran gitu ya. Kalau kalian amati kira-kira yang bergerak paling cepat itu titik yang mana? Titik yang dekat dengan poros putaran jarum atau titik yang jauh dari putaran jarum? Titik yang Dengan jauh poros. dari putaran jarum, Pak. Kan jauh kan ya? Kan dia bergerak lebih cepat. Kenapa? Kenapa kok begitu? Iya, karena yang paling jauh itu kan nanti lintasannya paling panjang kan itu ya. Lintasannya di berupa lingkaran kan ya. Kalau yang dekat kan lingkarannya lingkaran kecil gitu ya. Yang dekat dengan poros kan lingkarannya lingkaran kecil. Sementara yang jauh dari poros kan lingkaran besar. Nah, lingkaran besar itu kan kelilingnya lebih besar gitu ya. Padahal kalian tahu kan mereka muternya kan sama kan ya. Katakanlah jarum detik ya. Jarum detik itu kan muternya kan satu putaran kan butuh waktu berapa? 1 menit kan ya. Jarum detik itu loh. Jarum detik dari angka katakanlah dari angka 12 kembali ke angka 12 kan butuh waktu 1 menit ya. Jarum detik loh ya. Kalau jarum jam butuh waktu berapa tuh jarum jam? Jarum jam dari angka 12 kembali ke 12 lagi butuh waktu berapa lama itu? 60 detik, Pak. Hah? Kok 60 detik? 12 jam, 12 Pak. jam, Pak. 12 jam. 12 jam. Ya. Jarum jam. Jarum jam itu yang mana sih? Yang pendek apa yang panjang?
Yang pendek Pak, Yang pendek, benar. Yang pendek. Ya, benar yang pendek. Ya, benar. Yang pendek kan butuh waktu 12 jam kan? Untuk kembali lagi ke angka 12 kan itu ya. Katakanlah jam 12 malam ya. Nanti dia kembali lagi ke 12 kan 12 siang kan itu ya. Kalau yang jarum panjang butuh waktu berapa? Dari angka 12 kembali ke 12 lagi. 60 detik, Pak. 60 menit. 60 detik. 60 menit. 60 menit. Ya 60 menit itu berapa? 1 jam. 1 jam. Pak. 1 jam. Jadi gini loh, biar kalian nggak bingung ya, kadang-kadang di soal juga. Jadi jarum detik itu putarannya butuh waktu 1 menit gitu ya. Jarum detik ya. Oke ya. Ya, jarum jam yang panjang ya. Itu butuh waktu berapa tadi? 1 jam ya. Untuk jarum jam yang pendek butuh waktu berapa tadi? 12 jam. 12 jam. Nah itu. Kan mereka waktunya sama ya. Cuma beda apa? Beda lintasan kan itu ya. Yang jauh dia menempuh jarak lebih panjangan gitu ya. Sementara yang dekat dengan poros dia menempuh keliling lingkaran yang kecil kan itu ya. Jadi otomatis yang jauh dari apa itu? Yang jauh dari poros ya, dia harus lebih cepat karena dia menempuh lintasan yang lebih panjang ya. Sementara waktunya kan sama ya. Waktunya kan sama kan ya. Ya tadi kalau dia jarum detik ya waktunya ya sama yaitu 1 menit ya. Kalau dia jarum jam yang panjang ya 1 jam. Kalau dia jarum jam yang pendek ya 12 jam kan gitu ya. Nah itu ya. Jadi itu. Jadi kalau kalian amati di sini ini kan diilustrasikan orang ya. Orang berlari ya, ibaratnya kayak jarum jam tadi loh. Maka terlihat bahwa yang ini kan kecepatannya kecil, yang ini lebih besar, ini lebih besar lagi, ini yang paling besar kan itu ya. Karena dia lintasannya lebih panjang gitu loh. Tapi apa? Omeganya sama. Omega itu apa sih? Sudut yang ditempuh. Kan mereka menempuh sudut yang sama ya. Kan itu ya, sudut yang ditempuh loh. Ini loh lihat aja. Kan sudut yang ditempuh kan sama. Misalkan ini 30 derajat kan 30 derajat ya. Tapi apa? P-nya beda sesuai dengan rumus tadi kan. Coba lihat aja ya. Dengan rumus ini loh. Jadi kan omeganya sama, tapi kalau R-nya beda, kan P-nya beda ya. Jadi artinya apa? Semakin besar R-nya itu maksudnya jarak ya. R itu jarak dari pusat ini, pusat poros ya. Jadi kalau dia semakin jauh dari poros, maka nanti V-nya, V itu apa sih? Ini loh, kecepatan linear ya. Jadi kalau dia semakin jauh dari poros, kecepatan linearnya akan semakin besar ya. Kayak ini contohnya ini. Ini loh. Ini semakin jauh ya. Ini semakin ya, makin jauh. Gitu. Tapi omeganya sama. Nah, contoh yang lain misalkan ini contohnya apa ya? Kayak ini loh, kayak permainan apa ya? Yang diputar itu loh. Permainan apa sih? Yang duduk terus diputar gitu ya. Ya, itu kan biasanya yang paling pusing itu kan yang ada di tepi ini ya. Sementara yang di tengah, yang pada poros ya nggak terlalu. Kenapa? Karena dia kecepatan putarnya apa itu? Kecepatan linearnya itu kecil gitu ya. Jadi semakin jauh dari poros, kecepatan linearnya semakin besar gitu ya. Sehingga orang yang biasanya duduk di tempat yang jauh dari poros itu yang paling merasakan pusingnya lebih tinggi ya dibandingkan mereka yang dekat dengan poros ini. Poros wahana gitu ya, wahana permainan ini. Nah, terus apa lagi nih? Berkaitan dengan jadi ini kalau dikaitkan dengan mesin ya. Jadi seperti ini loh. Ini kan ada roda ya. Ada roda yang warna kuning ya, warna hijau sama yang warna merah ya. Kalau menurut kalian ini roda mana yang berputar paling cepat ya? Yang putarannya paling kencang ya? Ya, karena ada roda mana ini? Roda apa ini? Roda R2. Ini R1 ya, R1 yang hijau ya sepertinya. Oh, bentar, ada berapa roda ini ya? Sebentar. Oh, R1 yang ini loh. Yang kecil ini ya. Yang hijau kecil ini R1 ya. Sepertinya sih. R2 yang ini ya. R3 yang ini, roda besar ini loh.
Jadi di warna hijau itu ada dua roda. Yaitu yang kecil ini R1, yang besar ini R3 ya. R2 yang ini R4. Nah, ini kalau saya putar gitu, yang paling kencang muternya itu yang roda mana ya? Kalau menurut kalian itu? Mungkin Pak, R1, R1, Pak. R1. R3. Pak. R3 paling kencang muternya ya. Jadi gini, ini yang perlu kalian ketahui ya. R1 sama R3 itu kecepatan putarnya sama apa beda? R1 dan R3. Sama kan? Omega. Kecepatan putar itu omega ya. Kalau orang mesin menyebutnya RPM ya. Kalau orang mesin menyebutnya RPM itu ya kecepatan putar. Kalau divisikan namanya omega. Omega itu apa tadi? Kecepatan sudut gitu ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa antara R1 dan R2 itu omeganya sama. Kenapa? Ya kayak jarum jam tadi loh. Ini kan mereka kan satu apa ini? Satu roda kan, satu rangkaian gitu ya. Satu set gitu ya. Ya kayak jarum jam tadi loh. Ya. Jadi omeganya sama antara R1 dan R3. Yang beda itu apa? V-nya kan. V itu apa? Kecepatan linearnya ya. Mana yang lebih cepat antara R1 dan R3 kecepatan linearnya? R1, ya, Pak. Nah, bentar, perhatikan. Antara R1 dan R3 ya. Antara roda 1 dan roda 3. Kecepatan linearnya besar mana? R3, Pak. R3, R3. ya, Pak. Alasannya kenapa kok R3 lebih besar? Jari-jarinya lebih panjang. Iya, karena jari-jarinya lebih panjang kan. Tadi kan semakin panjang jari-jari kan semakin besar V-nya ya. Oke ya, jadi gitu. Jadi saya gini loh. Roda 1 dan roda 3 itu omeganya sama ya. Ya, tapi apa? V3 lebih tinggi dari V1 gitu ya. Kecepatan linear roda 3 lebih besar dari kecepatan linear roda 1. Oke ya. Sampai di situ paham ya. Sekarang ini perhatikan antara ini. Roda 1 dan roda 2. Ya. Roda 1 dan roda 2 kan dihubungkan sama ini kan, sama apa ini? Kayak rantai gitu ya. Rantai atau tali gitu ya. Kalau mereka terhubung oleh tali atau rantai, apanya yang sama? Kecepatan linearnya. V-nya sama, karena satu tepi kan itu ya. Kan tepinya sama ini, terhubung oleh tali ini kan ya. Jadi maksud saya itu gini, saya nanti mau mengatakan bahwa R1 ya sama R2 itu V-nya sama. Jadi V1 dan V2 sama. Oke ya. Tapi apakah omeganya sama? Putaran roda 1 dan putaran roda 2 apakah sama? Beda, Pak. Beda. Beda. Mana yang lebih besar muternya nanti? Yang lebih cepat putarannya? Roda 1 atau roda 2? Roda 1. Roda 1. Kenapa roda 1 lebih besar? Karena dia lebih kecil. Lebih kecil. Ya, karena dia lebih kecil, muternya kan cepat. Kalian pernah lihat kayak apa ya? Kayak sepeda lah, sepeda apa ya? Sepeda kayu itu loh. Sepeda kayu kan tempat kayunya kan besar ya. Apa itu namanya tuh? Girnya kan besar ya. Sementara roda belakangnya kan girnya kecil gitu kan ya. Kayak gitulah. Jadi ini pasti roda 1 muter lebih cepat dibanding roda 2 ya. Tapi apa? V-nya sama. Jadi V1 dan V2 sama, tapi omega 1 ya lebih besar daripada omega 2 gitu ya. Nah, begitu pula yang ini antara roda kuning ya, roda 4 sama roda berapa ini? Roda 3 ya. Roda 4 dan roda 3 kan terhubung oleh ini kan, oleh apa ini? Oleh tali kan ya. Karena dia terhubung oleh tali, maka nanti apanya yang sama? Omega, Pak. Terhubung oleh tali loh, V-nya. Bukan omega, V itu apa sih? Kecepatan linear ya. Ya. Jadi kecepatan linear sama, tapi omeganya beda. Mana yang lebih kencang? Omeganya. Yang kecil ya, yang kecil itu kan R4 ya. Jadi R4 nanti lebih kecil. Nah, gitu loh maksudnya itu gitu ya. Jadi kalian lihat di sini kan. Omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2 ya. Ini kenapa? Karena mereka terhubung tali. Jadi kalau terhubung tali berarti apa? V1 sama dengan V2. Ini maksudnya ini loh. Maksudnya kan V1 sama dengan V2 gitu ya. Karena terhubung tali. Jadi kalau terhubung tali itu yang sama itu apa? V-nya ya.
V kecepatan linearnya. Kalau satu sumbu ya, kalau satu sumbu seperti ini kan, 1 dan 3 itu yang sama itu apa? Omeganya. Gitu ya. Ya, omeganya karena terhubung satu sumbu. Begitu pula ini ya, antara roda 3 sama roda 4 kan terhubung tali. Maka yang sama adalah apa? Omeganya. V-nya ya. Jadi ini maksudnya apa? V3 sama dengan V4 ya, karena V itu kan omega kali R. Nah, gitu. Terus apa lagi ini? Nah, ini terus berikutnya tadi lah ya. Jadi ini penjelasan ya. Jadi kalau dia itu satu sumbu kan. Kalau satu sumbu yang sama itu apa ininya ya? Omeganya, satu sumbu ya. Satu sumbu yang sama omeganya. Padahal omega itu apa? V dibagi R ya. Omega V bagi R. Ini kalau satu sumbu. Tapi kalau satu rantai ya, ini kan satu rantai. Atau bisa juga nggak satu rantai, tapi dempet ya. Jadi bisa dua kemungkinan ya. Dihubungkan oleh rantai atau langsung bersentuhan ya. Langsung bersentuhan. Ini langsung bersentuhan ya. Jadi kalau dihubungkan rantai sama bersentuhan itu apa nanti? Yang sama itu V-nya, kecepatan linearnya ya. Kecepatan linear itu kan omega kali R ya. Mungkin ada yang tahu apa perbedaan antara diberi rantai sama langsung disentuhkan. Itu yang membedakan itu apa? Ada yang tahu nggak? Arah putarannya ya, Pak. Ya, arah putarannya benar. Kalau dihubungkan rantai, arah putarannya kan sama ya. Misalkan roda A ini searah jam, roda B juga searah jam. Tapi kalau didempetkan ini, misalkan roda A searah jam, roda B berlawanan jam. Itu bedanya ya. Oke, terus ini juga ya. Sebuah roda yang diameternya 80 cm, yang pada awalnya tepi roda berkecepatan 4 cm per sekon, kemudian dipercepat hingga tepi roda bergerak dengan kecepatan tangensial konstan, ya sebesar A5 cm per detik kuadrat gitu ya. Hitunglah kecepatan sudut roda 3 detik setelah dipercepat ya. Kecepatan titik yang berjarak setengah ya. Jumlah putaran ya, jarak tanlasi oke ya. Jadi ini tentang gerak roda ya, gerak melingkar gitu ya. Nah, ada pembahasannya ya. Ternyata ada pembahasannya, oke. Jadi di sini yang diketahui itu diameter ya. Padahal kita butuh apa? Jari-jari ya. Tadi berapa? Kalau diameter 80 cm, jari-jarinya berapa? 40. 40 ya. 40 ya. Terus ini kecepatan awal tepi roda 4 ya. Lalu dipercepat ya, berarti kan tambah cepat ya. Dari 4 cm per detik ya dipercepat dengan percepatan 5 ya. Itulah ya, setelah 3 detik menjadi berapa? Ya, pakai rumus GLBB ya. Kita gunakan rumus GLBB ini kan. Ya, R-nya 40, VTP-nya 4 ya. Nih, percepatannya berapa tadi? 5 cm per detik kuadrat ya. Nah, ini cara menyelesaikannya dalam gerak melingkar ya. Jadi dia menggunakan omega bukan V ya ini kan. Jadi omega 0 berarti apa? V0 dibagi R, 0,1 dibagi R. R-nya tadi berapa? R-nya tadi 40 ya. Ya, V0-nya berapa tadi? Ya, V0-nya 4 ya. 4 dibagi 40 berarti berapa? 0,1 ya. Oke. Lalu kemudian kita cari alfa ya. Alfa itu dari ini kan, dari AT ini kan. Jadi AT dibagi R. AT-nya kan 5 ya. 5 kalian bagi dengan R. 5 bagi 40 ya. Bentar, mungkin bisa dimut ya. Coba mau minta tolong dimut ya, biar nanti. Enggak. Minta tolong dimut. Oh, is this gonna be removing the backplate? Is that it? Bentar, ada suara-suara yang ini ya. Bentar. Coba minta tolong dimut ya. Oke ya, saya lanjut ya. Oke, sudah. Oke ya, jadi alfa itu adalah AT dibagi R. AT-nya kan 5 ya.
R-nya 40, 5 bagi 40, 0,125, oke. Nah, setelah itu kita gunakan kayak rumus ini loh, kalau rumus GLBB, tapi dalam lingkar ya. Kalau rumus GLBB kan V sama dengan V0 ditambah AT ya. Dalam gerak melingkar ya, V menjadi omega, V0 omega 0, AT menjadi alfa T ya. Nah, ini masukkan ya. 0,1 alfa dikalikan 3, kan 3. Jadi nanti berapa itu? 0,475 radian per sekon, oke ya. Ya, terus jawaban yang kedua, tanya kalau dia berada di tengah-tengah ya, tidak di tepi ya. Di setengah jari-jari. Ya. Berarti ya tinggal kita kalikan setengah R-nya. Kalau R-nya kan 40 ya, berarti ya kita kalikan dengan 20 ya. Kalau di tepi kan 40 cm, karena di tengah-tengah berarti 20 cm. Berarti omega tadi dikalikan 20, berarti 0,475 kali 20 ini kan. Ini yang di tengah-tengah ya, di tengah-tengah, tidak di tepi ya, separuh dari tepi. Gitu. Nah, kalau tanya berapa jumlah putaran dari tadi ya, sampai dengan 3 detik ya, dari kecepatan awal sampai dipercepat, ya itu ya. Kecepatan awalnya kan 0,1, kecepatan sudut awalnya, waktunya 3. Jadi kita gunakan rumus GLBB. Kalau GLBB kan apa? V0T tambah setengah T kuadrat, tinggal kita ganti ini omega 0T ditambah setengah alfa T kuadrat ya. Ya ini nanti pakai rumus GLBB nanti ketemu ini ya, dalam satuan radian. 0,8625 radian. Kalau ditanyakan berapa jumlah putaran, ya kalian harus tahu dulu, satu putaran berapa radian? Satu putaran berapa radian? 2pi. 2pi. Benar. 2pi, Pak. Jadi kalau di situ ketemu berapa? 0,8625 kita bagi dengan 2pi ya. Ya, jadi 0,8 kita bagi 2pi. Pi-nya 3,14. Nanti kalau itu nanti ketemu berapa nih? 0,1 jadi 0,14 putaran. Berarti nggak sampai satu putaran ya. Belum nyampe ya. Berarti belum nyampe satu putaran sudah ini kan, sudah tercapai ya. Percepatan segitu ya, belum nyampe satu putaran ini. Kemudian kalau ditanyakan jarak tanasi yang ditempuh roda setelah 10 detik, ya berarti kan kita lakukan perhitungan tetanya ya. Ya, jadi nanti gini aja. Pokoknya rumusnya itu gini loh. Bentar ya, biar nanti kalian nggak bingung ya, gini aja deh. Bentar, saya kembali ke ini dulu lah. Teorinya biar nanti kalian nggak bingung. Ini loh ya, coba perhatikan ya ini. V sama dengan apa ini? R kali omega ya. Ini berlaku untuk dua yang lainnya. Jadi kalau V sama dengan R omega, maka A nanti sama dengan apa? R alfa gitu ya. Jadi kalau V sama dengan R omega, V itu kan kecepatan ya. Kecepatan sama dengan R kali kecepatan sudut, maka percepatan berarti kan A ya. A tangensial maksudnya itu ya. A atau A tangensial, A sama dengan apa? R kalikan alfa. Begitu pula nanti kalau posisi ya, posisi berarti kan apa? Katakanlah S. S atau X tadi pakai X ya, bolehlah. Katakanlah S. Kalau S berarti sama dengan apa ya? R kali theta gitu ya. Jadi rumus ini nanti berlaku juga untuk dua yang lain ya. Ya, jadi kalau S berarti kan jarak tempuh ya. Jarak tempuh berarti ya jarak tempuh atau kelilingnya ya itu sama dengan apa? R kali theta. Nah, kayak itu. Maksudnya pakai rumus itu. Oke, nanti kalian nggak bingung ini. Ya, itu ya macam itu ya. Jadi ini sebenarnya S ini sebenarnya ya. Jarak tempuh ya. Jangan pakai X ya, kayaknya lebih tepat pakai S ya. Saya ganti aja ya. Kalau S kayaknya bingung nanti kalian. S itu jarak tempuh ya. Bentar. Sebentar ya, ini ya. Nah, pakai ini aja ya. Nah, saya ganti ini aja deh. Jadi S jarak tempuh ya. R dikalikan theta. Tetanya kalian hitung dulu. Theta sampai 10 detik itu berapa ya? 10 detik itu berapa? Ya kalian gunakan rumus GLBB. Kalau rumus GLBB itu kan apa itu? V0T tambah setengah T kuadrat gitu ya. Gitu kan? V0T berarti apa ini? Ini kan omega 0T ya. Ini kan omega 0T plus setengah alfa T kuadrat gitu ya.
Omega 0-nya tadi kan 0,1. T-nya kan 10 ya. Setengah. Tadi alfanya berapa? Alfanya tadi berapa alfanya? Ini kan, mana alfa tadi ya? Tadi alfa ini ya, tadi alfa berapa tadi? Ini kan 0,125 ini ya alfanya ya. Ini lah. Berapa 0,125 ini? 1/8 kan ya? Iya, Pak. Benar ya? 1/8 ya, oke. Ya, iya jadi itu, maaf tadi. Mana tadi? Ah, ini ya, nah. Ya, 1/8 kan? Terus kalikan 10 kuadrat. T-nya kan 10 kuadrat ya. Jadi saya ulangi lagi, theta sama dengan apa? Omega 0T ditambah setengah alfa T kuadrat ya. Terus kalikan 40 kan, jari-jarinya 40 ya. Jari-jarinya 40 kan, jari-jari. Jadi nanti ketemu berapa? 290 cm. Jadi itu adalah ininya lintasan rodanya ya. Jadi kalau misalkan rodanya itu saya pakai untuk berjalan, nanti rodanya itu akan menempuh lintasan 290 cm kan gitu ya. Kita jadikan roda lah gitu ya. Nah, ini soal 1 ya. Kemudian berikutnya lagi ya. Contoh soal 1. Oke. Agar musik CD terdengar baik, keping CD harus diperputar dengan kecepatan linear yang konstan ya. Jadi gitu ya. Umumnya CD-PN mempunyai kecepatan 1,3 meter per sekon. Apa kecepatan angular keping CD ketika sedang memperdengarkan lagu dari track dalam? Jadi ini loh. Kadangkala kita menyimpan, ini sekedar tahu aja ya. Jadi putaran CD itu kadang banter, kadang pelan ya. Putarannya loh ya. Kenapa? Dia akan berputar banter kalau apa? Kalau dia sedang apa? Sedang mengambil track di bagian dalam. Ya, jadi kecepatan CD-nya banter. Kenapa? Karena dia mengambil track penyimpanan ya. Track penyimpanan data di bagian dalam CD-nya. Tapi kalau dia mengambil atau membaca ya, membaca track penyimpanan datanya di bagian luar, dia akan bergerak lambat gitu ya. Jadi ngikuti track kayak ini loh. Jadi ketika CD ini membaca data ya di bagian dalam, dia harus bergerak cepat karena bagian dalam kan lintasannya pendek gitu ya. Tapi ketika dia berada di membaca data di bagian luar ya kayak ini kan ya, dia bergerak pelan karena bagian luar kan lintasannya panjang ya. Gitu loh intinya gitu ya. Jadi maksudnya itu V-nya harus tetap gitu ya. Ya, jadi kecepatannya itu tetap, yaitu berapa? 1,3 meter per sekon. Jadi yang tetap itu V-nya. Nanti omeganya bisa macam-macam, bergantung datanya ada di bagian mana. Di bagian dalam atau di bagian luar ya. Itu maksudnya itu ya. Nah, ini apa kecepatan angular kita dari track dalam lebih besar, lebih kecil ya dibandingkan atau sama ya. Dibandingkan ketika mendengar lagu datanya lebih luar ya. Jadi jawabannya ini. Ini soal apa? Soal melee ya. Pilihannya apa ini? Jadi yang perlu kalian ketahui, CD itu untuk membaca data itu kecepatannya berapa? 1,3 meter per sekon. Lah, pertanyaannya putaran CD-nya berapa ya? Kalau V-nya konstan ya. Ya, V-nya kan konstan. Omeganya bagaimana? Lebih besar mana omeganya? Ketika dia membaca track bagian dalam ya, dibandingkan track dari bagian luar. Lebih besar mana? Bagian dalam itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan track bagian luar. Jadi maksudnya itu ketika membaca yang bagian ini loh, itu muternya CD pelan, lebih kecil, atau sama ketika dia membaca yang di luar. Jawabannya apa itu? Lebih besar. Ya, lebih besar. Ya. A kan dia. Kenapa? Karena bagian dalam ya. Jadi kalau di bagian dalam CD-nya harus muter cepat ya. Tapi kalau di bagian luar dia harus muter lambat gitu ya. Ya jawabannya A gitu ya. Melee itu soal melee itu. Kemudian ini lagi ya. Sebuah roda berputar pada 480 rpm. Berapa kecepatan sudut roda dalam radian per sekon dan berapa laju titik berapa? Nah ini. Nah ini kalian sudah tahu RPM ya. Ini biasanya digunakan di teknik mesin ini ya. RPM. Apa RPM itu? Rotasi per menit. Rotasi per menit, Pak. Ya, benar sekali. Ya, RPM itu rotasi per menit ya. Rotation per minutes ya, dari bahasa Inggris ya. Ya, bisa rotasi per menit lah gitu ya.
itu kalau diubah ke kalau dalam fisika kan satuannya bukan RPM ya. Kalau fisika menggunakan satuan radian per sekon ya. Gitu ya. Omega kan itu ya. Omega satuannya apa? Radian per sekon. Sekarang pertanyaan saya gini. 1 RPM itu berapa radian per sekon? Bisa jawab. 1 RPM berapa radian per sekon? Caranya gimana? Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kurniawan dari departemen apa? Dari Kurniawan ya? Departemen Sistem Informasi, Pak. Kurniawan dari sistem informasi. Gimana Kurniawan? Mungkin dikalikan 2 V radian per 60, Pak. Ya. Gimana? Kurniawan dikalikan apa? Dikalikan 2 V radian per 60. 2 pi radian per 60 ya. Benar. Jadi kan rotasi kan. Rotasi itu kan satu putaran. Satu putaran itu berapa? 2 pi radian kan ya. Terus per menit kan. Menit berarti kan detik ya. Berarti apa? 60 ya. Jadi benar. Jadi 2 pi radian dibagi 60 detik gitu ya. Nah itu. Ya, soalnya radian per detik kan ya. Ya, benar. Jadi kalau misalkan di sini 480 RPM, kalau ditanyakan dalam radian per sekon ya 480 ini kita kalikan dulu dengan 2 pi ya. Setelah itu dibagi dengan 60. Nah, nanti jawabannya itu kan ya. Lah, kalau ditanyakan berapa titik yang berada 30 cm dari pusat ya tinggal kita kalikan bahwa V sama dengan apa? Omega kali R ya. Omega yang tadi kalikan dengan R-nya. R-nya 30 cm tapi biasanya pakai meter ya. Jadi 30 cm 0,3 ya meter gitu ya. Nah, ya, itu caranya ya. Jadi pakai rumusnya apa? V sama dengan omega kali R. Omeganya dari jawaban pertanyaan pertama tadi. Udah, terus berikutnya ini tentang kembali ke gerak melingkar tadi ya. Tadi kan contoh soal tadi ya. Ternyata gerak melingkar itu kita bedakan menjadi 2 macam ya. Yang pertama itu apa? Kecepatan konstan. Yang kedua apa? Kecepatan tidak konstan. Gitu ya. Ya. Jadi baik kecepatan konstan maupun kecepatan tak konstan itu ada percepatan. Ya. Jadi kecepatan konstan ada percepatan, kecepatan tak konstan pun ada percepatan. Gitu ya. Nah, yang perlu kalian ketahui itu adalah jenis percepatannya. Ada 2 jenis percepatan ya. Yang pertama itu jenis percepatan namanya percepatan sentripetal. Gunanya itu apa? Mengubah arah kecepatan. Yang kedua adalah percepatan tangensial. Gunanya itu apa? Mengubah besar kecepatan. Gitu ya. Jadi itu. Jadi maksud saya gini, saya mau mengatakan ini loh. Gerak melingkar itu kan bukan gerak lurus ya. Oke ya. Itu yang kalian pahami dulu. Gerak melingkar bukan gerak lurus. Kalau dia bukan gerak lurus berarti arahnya kan nggak konstan. Arahnya kan berubah, namanya melingkar ya. Melingkar itu kan arahnya berubah terus ya. Ya kayak mobil belok itu ya. Mobil belok itu kan arahnya berubah. Nah, gitu ya. Jadi artinya kecepatannya berubah meskipun yang berubah hanya arah ya. Jadi perlu saya kasih tahu ya. Perlu saya sampaikan bahwa gerak melingkar itu kecepatannya konstan. Ya. Tidak berarti kecepatan konstan itu tidak berarti apa? Vektornya konstan. Vektornya itu berubah. Meskipun yang berubah itu cuma arah ya. Kalau nilainya tetap. Tapi kalau yang kedua ini kecepatan tak konstan berarti berubah dua-duanya. Baik nilai maupun arah ya. Jadi saya ulangi, untuk yang V konstan itu yang berubah cuma arah. Tapi kalau V tak konstan yang berubah 2, nilai sama arah. Nah, dia. Terus nanti ada 2 percepatan. Percepatan sentripetal itu gunanya untuk mengubah arah kecepatan. Percepatan tangensial itu gunanya untuk mengubah nilai kecepatan. Jadi dengan kata lain, kalau pada gerak melingkar kecepatan konstan ya, itu hanya ada percepatan sentripetal saja. Kenapa? Karena yang berubah cuma arah. Tapi untuk gerak melingkar kecepatan tak konstan ada 2 percepatan ya. Pertama, percepatan sentripetal untuk mengubah arahnya dia menjadi melingkar ya.
Kemudian yang kedua ada percepatan tangensial, yaitu apa? Untuk mengubah nilai kecepatannya. Kan nilai kecepatannya nggak konstan. Gitu ya. Jadi gitu ya. Itu yang perlu kalian ketahui. Jadi untuk gerak melingkar tak konstan itu nanti percepatannya merupakan percepatan total antara percepatan percepatan sentipetal sama percepatan tangensial ya. Tapi untuk yang gerak melingkar kecepatan konstan hanya ada percepatan sentipetal saja gitu ya. Nah, kalau besarnya percepatan sentipetal itu apa? V kuadrat dibagi R ya. Jadi besar kelajuannya dibagi jari-jarinya. Itu kalau sentipetal. Tapi kalau gerak tangensial itu ini bergantung sama perubahannya ini ya. Jadi perubahan kecepatannya dibagi waktunya ya. Perubahan nilai kecepatan dibagi waktu ya. Atau kalau dinyatakan dalam lingkaran ya alfa kali R gitu ya. Alfa kan percepatan sudut gitu ya. Nah itu yang ya kayak ini ya. Jadi ini ada namanya gerak melingkar beraturan. Itu maksudnya adalah gerak melingkar nilai kecepatan konstan. Jadi kalau pada gerak melingkar beraturan atau gerak melingkar kecepatan konstan itu yang berubah cuma arah ya. Nilai kecepatannya tetap kayak ini kan 5 terus kan, 5 terus. Cuma V-nya konstan. Nah, kalau yang seperti ini gerak melingkar berubah tak beraturan ya. Ini kecepatannya berubah terus kan dari 10 15 ya. Atau maaf, dari ini kan ya. 5 7 10 ya. Kan nggak konstan. Sekaligus jadi kalau yang ini baik nilai maupun arah berubah. Kalau yang warna sebelah kiri yang warna biru itu hanya arahnya saja yang berubah. Gitu ya. Ya, sehingga untuk yang warna biru ini hanya ada percepatan percepatan sentripetal, AR ini percepatan sentripetal ya ini kan. Ini kan yang warna hitam ini. Ini adalah untuk mengubah arah percepatan sentripetal. Tapi kalau yang sebelah kanan ini ada 2 percepatan ya. Ada percepatan sentripetal untuk mengubah arah sama ada percepatan tangensial ya. Untuk mengubah nilai ya. Kebetulan ini tambah besar ini ya. Ya, tambah besar ya dari 7 10 dari 5 ya. 5 7 10 15 ya. Jadi untuk yang sebelah kanan ada 2 percepatan, AR sama AT ya. AR untuk mengubah arah kecepatan, AT untuk mengubah nilai kecepatan. Nah ini ringkasannya ya. Ini pada gerak melingkar beraturan hanya ada percepatan sentripetal yang menuju ke pusat ya. Tapi kalau yang gerak melingkar tak beraturan, selain ada percepatan sentripetal, ada percepatan tangensial ini ya. Nah, resultannya tuh ini resultannya ini ya. Ini adalah resultan antara percepatan sentripetal sama percepatan tangensial ini disebut A ini tadi ya. Ini terus apa lagi ini? Nah, ini kalau kita kita bandingkan ya antara gerak lurus dengan gerak melingkar ya. Tadi sudah saya singgung ya. Kalau di gerak lurus kan ya, itu kan ada S atau X ya. X atau S itu kalau di gerak melingkar itu namanya theta, sudut ya. Kalau di gerak lurus itu ada namanya V ya. Kalau di gerak melingkar kan omega. Kalau di gerak lurus ada namanya A. Kalau di gerak melingkar ada namanya alfa. Nah ini untuk yang gerak melingkar ini berubah beraturan ya. Yang berubah beraturan ya. Kan V sama dengan V0 plus AT kan ini berarti kan berubah beraturan ya. Nanti apa? Kalau S kurangi S0 V0T setengah T kuadrat ya, atau ini pakai rumus ini kan V kuadrat V0 kuadrat plus 2AS ya. Atau ini delta S ini ya. Ini kan mirip ya. V dengan omega gitu ya. A dengan alfa, S dengan theta kan itu ya. Nah, ini adalah istilahnya itu padanan atau kemiripan antara gerak lurus dan gerak melingkar. Nah, kemudian masih ada lagi nih ya, beberapa slide lagi nih ya. Yaitu apa? Sebuah piringan yang berputar dengan kecepatan 9 per pi putaran per RPM tadi ya. Dihentikan ya. Yang disebut diperlambat dengan kecepatan anguler konstan dan berdiri dalam waktu 2 menit. Itulah besar percepatan angulernya, berapa putaran yang dilakukan dengan sebelum berhenti gitu ya.
Jadi di sini diketahui ini ya, kecepatan awal ini ya. Ini kecepatan awal, kecepatan sudut awal lebih tepatnya ya. Ini adalah atau omega 0, ini adalah omega 0, kecepatan sudut awal. Tapi satuannya yang harus kita rubah ini kan pakai RPM ya. Jadi coba kita ubah dulu ke radian per sekon kayak tadi caranya ya. Kalikan 2pi dibagi 60 ya, diubah. Kemudian dia diperlambat ya sampai dia berhenti ya. Waktunya 2 menit. Nah, 2 menit ini kita ubah ke detik. Jadi berapa? 120 detik ya. Terus itu ya. Nah, terus berhenti. Berhenti berarti apa? Berarti omeganya 0 gitu ya. Jadi kalau ditanyakan berapa percepatan angularnya ya, kita gunakan rumus ini nanti ya, ini kan ya. Omega 0 ditambah alfa kali T. Omeganya kan 0 ya. Omega akhir kan berhenti 0. Ini omega awal ya tadi. Yang RPM tadi ya, kita ubah dulu terus T-nya 120 T. Nanti bisa kita lihat alfanya berapa. Tapi negatif ya. Karena perlambatan. Jadi itu. Kemudian tanya berapa putaran yang dilakukan sebelum berhenti. Ya kita gunakan rumus ini ya. Theta ini gitu ya. Jadi kita cari dulu tetanya dulu. Tetanya berapa? Anggap aja theta 0-nya 0 gitu ya. Tetanya berapa? Yang ini 0 ya. Theta 0, 0 ya. Mulai dari itu. Omega 0 adalah di RPM tadi ya. T-nya tadi dari jawaban A tadi ya. Berapa sampai berapa lama? 1,5 alfa tadi ya. Dari A tadi, lalu T-nya di T kuadrat tadi ini ya. Nanti tahu tetanya dalam radian. Nah, kalau tanya berapa putarannya, tinggal kita bagi dengan 2pi gitu ya. Theta kita bagi dengan 2pi, nanti jadi putaran kan. Kenapa? Karena satu putaran kan 2pi. Nah, itu contoh soal 1 ya. Contoh soal 2, sebuah roda berputar pada kecepatan 6 putaran per detik ya. Ya, ini mengalami kecepatan sudut sebesar 4 radian per sekon. Berapa waktu diperlukan agar kecepatan sudut mencapai dan berapa jumlah putaran? Ya, ini juga 2 pertanyaan ya. Jadi kalau yang ini kan omega 0, cuma satuannya putaran per detik, harus kita rubah dulu. Berarti berapa radian? 6 putaran per detik ini. Ada yang tahu? 6 putaran berarti ini berapa radian per detik? 12, Pak. Ya, benar. 12 apa? 12. Ya, jangan lupa ngepinya ya. Jadi gitu loh, kalau kalian menyebut 12, nanti 12 radian. Ya, kalian nyebut 12 radian. Berarti berapa 12 radian? Ya 12 kali 57 derajat tadi loh ya. Tapi kalau kalian menyebut 12 pi, ya itu lain lagi. Soalnya pi itu 180 derajat ya. Beda loh ya. Jadi jangan lupa pi-nya ya. Jadi berapa? Jadi 6 kali 12 pi. Jadi berapa? Kok berapa? 6 kali 2 pi ya, berarti 12 pi. Jangan lupa pi-nya itu. Radian per detik. Terus ini adalah alfanya ya. Alfanya apa? Berapa diperlukan agar kecepatan? Ya tinggal masukkan tadi ya. Jadi dari ini juga sama ya. 26 kali 2 pi tadi ya. Ya. 26 kali 2 pi berapa ya? Jadi masukkan ke rumus ini nanti ya. Kan tanya berapa lama ya? Ya berapa waktu ya? Jadi masukkan ke rumus ini kan ya. Nanti tahu T-nya kan itu ya. Oke. Maka itu nanti tahu T-nya. Udah kejawab. Berapa jumlah putaran yang terdibuat? Ya, kalau tanya jumlah putaran berarti masukkan ke sini nanti ya. Nanti T-nya kan tahu tadi ya. T-nya kan tahu dari jawaban ini tadi ya. Nanti tahu tetanya. Tadi tetanya kalian bagi dengan 2pi. Nanti menjadi apa? Putaran kan itu ya. Kan tanya putaran ini ya. Oke ya, oke. Terus di terakhir ini, slide terakhir ini ya. Ini soalnya buahnya ini ya. Ini yang terakhir ini, sebuah cakram yang diameternya 10 dipercepat hingga tepi roda bergerak dengan kecepatan tangensial bila pada keadaan awal kecepatan tepi roda itu 4 cm, hitunglah ya. Jadi kalau menurut saya ini lebih baik diubah dulu ke satuan ke bentuk lingkaran ya. Ya, ke bentuk lingkaran. Jadi ini misalkan ini ya, diameter 10 cm berarti kan R-nya 5 cm ya. Ini AT ya. AT kalian ubah dulu ke alfa ya. Alfa cuma ini pakai satuan, oke lah, pakai senti boleh lah, pakai senti ya, oke ya. Jadi alfa nanti apa ya ini? 5 cm per detik kalian bagi dengan ini kan. Ini kan 5 cm ya R-nya ya. Ya, jadi nanti alfa itu sama dengan apa? AT dibagi R ya. Ini pakai senti, boleh. Senti, R-nya juga pakai senti loh ya. Jadi kalau pakai senti harus pakai senti ya, dua-duanya ya. Jadi nggak boleh yang 1 cm, yang 1 meter nggak boleh ya, harus
Kalau senti semua, kalau meter semua gitu loh maksud saya ya. Nah, nanti udah tahu. Terus bila pada ya nih, keadaan awal kecepatan roda itu ini juga gitu. Ini ubah dulu ya 4 cm per detik. Ya, kalian ubah ke omega 0 ya. Jadi omega 0 berarti ini kan apa ini 4 ini kalian bagi dengan ini 5 cm ini kan itu ya. Nah, itu. Nah, setelah itu kan kita bisa nyari berapa kecepatan sudutnya. Jadi omega 3 detik kemudian. Berarti kan pakai rumus itu omega sama dengan omega 0 plus alfa kali T gitu ya. Udah kejawab. Terus kalau tanya berapa percepatan radialnya, berarti kita cari dulu alfanya dulu ya. Nanti kan kalian bisa tahu berapa alfanya kan itu ya. Ya. Alfanya itu berapa ya? Alfa berapa? Ya bisa. Oh, alfa udah tahu ya. Maaf. Ini tanya apa nih? Percepatan radial. Oh ya, bentar. Hati-hati nih. Biar kalian nggak bingung ya, saya jelaskan dulu ya. Tadi ada istilah apa? Tangensial ya. Jadi nanti biar kalian nggak bingung, saya jelaskan dulu. Ada istilah tangensial, ada istilah radial ya. Radial itu maksudnya itu menuju pusat ya. Ya, jadi kalau radial itu kaitannya dengan sentripetal. Ya. Kalau tangensial yang menyinggung ya. Ya, yang menyinggung lingkaran namanya tangensial gitu ya. Jadi sebetulnya kalau tanya percepatan radial itu sama artinya dengan tanya percepatan sentripetal ya. Jadi yang B itu tanya percepatan sentripetal pada saat T-nya 3. Berarti pakai rumus apa nanti? P kuadrat dibagi R gitu ya. Ya, ini berarti ini kan. P-nya ini kan 4 kuadrat dibagi R ya. Nah, udah kejawab. Kemudian kalau yang C apa? Sudut yang ditempuh setelah 3 detik ya. Tadi tanya theta kan ya. Theta sama dengan apa? Ya ini nanti. Theta sama dengan ini ya. Theta omega 0 T ditambah setengah alfa T kuadrat ya. Theta 0-nya 0 kan itu ya. Udah. Itu ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya, yang 4 ya. Waktu maksimum untuk waktu maksimum untuk mendengarkan musik dari CD musik standar adalah 74 menit 33 detik ya, ini ya CD yang standar ya. 74 menit, lebih dari 1 jam berarti ya. Ya, gitu kan. 74 menit untuk memutar CD yang standar ya. Berapa putaran yang dibuat cakram itu selama waktu tersebut. Jadi dia berputar berapa kali gitu ya. Kalau dia berapa itu 74 menit 33 detik ya. Dia menempuh berapa putaran ya. Kemudian yang B berapa panjang total jalan melewati lensa selama waktu itu. Jadi tanya panjang lintasan ini ya. Kemudian yang C, jika percepatan sudut A dianggap konstan, hitunglah A. Ini percepatan sudut A-nya konstan. Berarti ini anggapannya apa ini? Percepatan sudut dianggap konstan. Oh, berarti ininya konstan ini. Percepatan sudut A dianggap konstan. Percepatan sudutnya ya, percepatan sudut kok AA ya. Mungkin bukan A itu ya. Percepatan sudut tapi dia. Sudut itu berarti ini. Atau gini, mungkin untuk menjawab soal ini kita kaitkan dengan soal yang sebelumnya tadi ya. Ini kan ada soal kayak gini ya. Tadi ada soal yang ini loh. Sebelumnya kan ada soal yang gini ya. Untuk jawab soal ini ya, nanti bisa kejawab. Kayaknya ini ada yang salah ini. Kayaknya ini bukan kecepatan sudut ini, percepatan. Ya. Mungkin lah ya. Mungkin kita kaitkan dengan yang ini, yang tadi itu ya. Tadi ada soal mana? Ini loh. Sebelum ini ya. Yang berkaitan dengan tadi itu ya. Ada tadi saya taruh. Yang berkaitan dengan pembacaan CD tadi ya. Bentar, tak cari dulu ya. Yang konstan tadi ya. Yang ini barangkali ya. Yang mana tadi ya?
Nah, ini loh. Ini kayaknya. Ini loh. Ini ya, kelihatan nggak ini? Inilah, ini loh. 1,3 ini ya. Ini loh. Kelihatan ini ya. Ini loh, ini loh. Tak blok ya. Kaitkan dengan ini ya. Umumnya CD player mempunyai kecepatan berapa? 1,3 meter per sekon gitu ya. Nah itu nanti kita kaitkan dengan ini ya. Jadi anggap aja ini konstan ya. Jadi CD player mempunyai kecepatan 1,3 meter per sekon gitu ya. Untuk kemampuan dia ininya membaca data itu ya, membaca data itu. Kaitkan dengan itu nanti ya, 1,3 meter per sekon. Nanti kita kaitkan dengan itu ya. Nah, itu berarti nanti kalau dia butuh waktu ini kan 74 menit ya, 33 detik, berarti kan ini kita rubah ke ini dulu ya, ke detik dulu ya. Kan gitu ya. Kita ubah ke detik dulu, nanti kan kita bisa hitung ini panjang total lintasannya ya. Ini loh, nanti saya bisa jawab B dulu kan ya. S-nya itu. Tadi kan V-nya ya. V-nya tahu, ini kan T-nya ini kan dalam detik ya. Nanti kan saya tahu ini. Nanti saya bisa jawab B ya, berapa panjang total jalur yang nah ini kan. Jadi B kejawab ya. Jadi apa? V tadi dikalikan ini kan. Nah, itu ya. Nah, itu. Dan kemudian kalau ditanyakan berapa putaran yang dibuat cakram itu selama waktu tersebut, berarti kan saya harus tahu ininya ya. Saya harus tahu ada berapa track gitu ya. Kayaknya kalau jawab A sama A ini ada data yang kurang ya. Jawab tracknya berapa ya? Ada berapa track gitu ya. Harus tahu tracknya berapa ini. Ada yang kurang ini. Kemudian kalau jawab C ini juga sedikit membingungkan karena ada percepatan sudut tapi menggunakan A ya. Percepatan sudut A dianggap konstan. Apakah tetanya yang konstan atau gimana nih? Ya, jadi untuk yang C ini agak membingungkan karena ada istilah percepatan sudut terus pakai lambang A ya. Setahu saya A itu percepatan linier ya, bukan percepatan sudut ya. Kalau percepatan sudut itu apa? Alfa gitu ya. Nah, itu masih membingungkan ya. Ya saya kira itu dulu ya. Jadi untuk soal 4 itu kayaknya perlu kita perbaiki ya, karena ada banyak hal yang belum lengkap ya. Soal-soal yang lain sudah oke, tinggal soal nomor 4 aja yang belum beres gitu ya. Karena ada beberapa yang harus dilengkapi gitu ya. Saya kira itu ya. Karena waktunya sudah lebih ini ya. Saya kira itu aja ya. Sudah selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.